Orang ini kirim guna-guna agar kamu berputar di roda kesengsaraan. Oke, selamat datang di channel Ahboy Daily. Sebelum mulai, seperti biasa saya ingatkan bahwa ramalan itu bukanlah kepastian, melainkan cerminan energi yang bisa berubah seiring pilihan dan tindakan kalian. Jadi, saya tidak pernah memaksa kalian untuk percaya terhadap hal ini. Jadikan ini sebagai hiburan semata, atau kalian bisa mengambil pesan positif yang bermanfaat. Oke, sekarang kita buka kartu yang muncul apa saja. Oke, kartu pertama Strength, kemudian kartu kedua Nine of Goblets, terus kartu ketiga Three of One, kartu keempat Seven of Blades, kartu kelima Five of Goblets. Sebelum kita masuk ke energi dari kartu yang sudah muncul, akhir-akhir ini kamu mungkin merasa hidup seperti berjalan di tempat. Setiap kali ingin melangkah maju, selalu saja ada hambatan kecil yang membuatmu kembali ke titik awal. Rencana yang hampir berhasil tiba-tiba buyar, suasana hati yang semula stabil mendadak kacau, atau hubungan yang seharusnya membaik justru malah kembali memanas. Kamu mungkin mulai bertanya dalam hati, kenapa kok seolah-olah ada sesuatu yang menahan langkahku ya? Perasaan lelah tanpa sebab, pikiran yang berputar pada ketakutan yang sama, bahkan mimpi-mimpi yang terasa berat, semuanya seperti membentuk pola yang sulit dijelaskan secara logika. Bisa jadi ini bukan sekedar kebetulan, tapi ada energi yang terasa tidak selaras, seolah seseorang tidak nyaman melihatmu bangkit dan secara halus berharap kamu tetap berada di roda kesengsaraan yang sama. Pembacaan kali ini ditujukan untuk semua zodiak tanpa terkecuali, karena energi tidak memilih simbol bintang tertentu untuk bekerja. Jika kamu merasa terhubung dengan pesan ini, maka kemungkinan besar ada bagian dari hidupmu yang sedang berbicara melalui bacaan ini. Perlu diingat, ramalan ini bersifat timeless dan general, artinya tidak terikat waktu dan tidak menggambarkan semua detail kehidupanmu secara spesifik, tetapi menangkap pola energi yang bisa terjadi pada siapa saja di fase tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa berarti kamu perlu lebih waspada terhadap lingkungan, lebih selektif membagikan rencana, dan lebih sadar menjaga kondisi mental serta spiritualmu. Tidak semua hambatan berasal dari dirimu, namun kekuatan untuk keluar dari lingkaran itu tetap berada di tanganmu. Sekarang kita masuk ke kartu pertama, kartu Strength. Kartu ini muncul saat kamu sedang merasa lelah tanpa sebab yang jelas, seolah-olah tubuhmu tidak melakukan apa-apa yang berat, tetapi pikiran terasa penuh dan emosimu naik turun seperti gelombang yang sulit ditebak. Kamu mungkin mencoba terlihat biasa saja di depan orang lain, tetap tersenyum, tetap menjalankan tanggung jawab, namun dalam hati ada pergulatan yang tidak semua orang tahu. Ini adalah fase di mana kamu diuji bukan oleh keadaan luar, melainkan oleh kemampuanmu untuk mengendalikan diri sendiri. Seringkali, kamu menyalahkan diri karena merasa terlalu sensitif atau terlihat memikirkan hal kecil. Padahal, kartu ini menunjukkan bahwa kamu sebenarnya sedang belajar menenangkan singa di dalam dirimu, emosi, amarah terpendam, kecewa lama, atau tekanan yang tidak pernah benar-benar kamu lepaskan. Overthinking yang berulang itu bukan tanpa sebab, ada bagian dari dirimu yang sedang meminta perhatian dan penyembuhan. Dan menariknya, kamu sudah lebih kuat dari yang kamu kira. Energi luar yang terasa mengganggu itu bisa saja berupa tekanan sosial, ekspektasi keluarga, atau perasaan ingin membuktikan diri. Kamu mungkin tidak menyadar betapa kerasnya kamu terhadap diri sendiri. Kartu ini mengingatkan bahwa kekuatan sejati bukan tentang memaksa diri terus berjalan, tetapi tentang tahu kapan harus berhenti, bernapas, dan berkata, "Aku tidak apa-apa untuk merasa seperti ini." Di situ letak kekuatanmu yang sesungguhnya. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa terlihat dari hal yang sederhana. Kamu tetap menyelesaikan pekerjaan walau hati sedang tidak stabil. Kamu tetap peduli pada orang lain walau dirimu sendiri sedang butuh dipeluk. Itu bukan kelemahan, itu tanda bahwa mentalmu sedang dibentuk naik level. Namun, ingat, kekuatan tanpa kelembutan bisa berubah menjadi tekanan batin.
kamu sedang belajar menyeimbangkan keduanya. Jadi ini adalah momen penjinakan energi liar dalam auramu. Saat kamu mampu berdamai dengan emosimu sendiri, gerbang menuju pesan berikutnya akan terbuka lebih jelas. Kemudian kartu kedua, Nine of Goblets. Kartu ini sebenarnya dikenal sebagai kartu kepuasan dan keinginan yang terkabul. Namun ketika muncul dalam konteks rencana yang sering tertunda, ia seperti berkata, keinginanmu bukan ditolak, hanya sedang dimantangkan saja. Kamu mungkin merasa sudah hampir berhasil, deal hampir jadi, peluang hampir masuk, lalu tiba-tiba ada penundaan kecil yang membuatku bertanya-tanya, kenapa selalu begini ya? Tenang aja, perasaan itu wajar dan banyak orang pernah ada di fase ini tanpa mereka sadari. Yang menarik, kamu sebenarnya sudah lebih dekat ke titik keberhasilan daripada yang kamu pikirkan. Hanya saja semesta seperti ingin memastikan bahwa saat itu benar-benar datang, kamu sudah siap secara mental dan emosional. Penundaan tipis-tipis itu seringkali adalah bentuk perlindungan dari hasil yang belum tentu stabil. Kamu mungkin tidak melihatnya sekarang, tetapi nanti kamu akan paham kenapa waktu terasa lambat. Dalam kehidupan nyata, ini bisa berupa proyek yang mundur jadwalnya, pembayaran yang terlambat, atau hubungan yang butuh waktu lebih lama untuk menjadi jelas. Kamu mungkin mulai meragukan diri sendiri, merasa kurang beruntung, atau bertanya apakah ada yang salah dengan langkahmu. Padahal kartu ini menunjukkan bahwa rezekimu tidak hilang, tidak akan. Ia hanya sedang diarahkan agar datang dalam versi dirimu yang lebih matang. Nine of Goblets juga berbicara tentang rasa cukup. Bisa jadi semesta sedang mengajarkanmu untuk menikmati proses, bukan hanya hasil. Karena ketika kamu terlalu fokus pada garis akhir, kamu cenderung melewatkan pelajaran penting di tengah perjalanan. Dan anehnya, saat kamu mulai merasa cukup dengan apa yang ada, justru pintu berikutnya sering terbuka tanpa diduga. Jadi, cawan-cawan dalam kartu ini sedang terisi perlahan oleh energi kesabaran dan syukur. Saat getaran hatimu, batinmu selaras, aliran berikutnya akan bergerak lebih lancar. Kemudian kartu ketiga, Three of Wands. Kartu ini adalah tentang menunggu hasil dan melihat jauh ke depan. Ketika dikaitkan dengan mimpi aneh atau firasat yang berulang, ini menunjukkan bahwa intuisimu sebenarnya sedang aktif. Kamu mungkin mulai memimpikan sosok tertentu atau tiba-tiba teringat seseorang tanpa sebab yang jelas. Hal seperti ini sering dianggap kebetulan, tetapi ada bagian dari dirimu yang tahu bahwa ini lebih dari sekedar bunga tidur. Kamu mungkin ragu mempercayai feeling sendiri karena takut dianggap terlalu berimajinasi. Namun, bukankah selama ini instingmu sering benar? Three of Wands menggambarkan seseorang yang berdiri menatap cakrawala, menunggu kapal yang ia kirim kembali dengan hasil. Artinya, apa yang kamu rasakan sekarang bisa jadi adalah hasil dari energi atau niat yang pernah kamu lepaskan di masa lalu. Dalam keseharian, ini bisa muncul sebagai keinginan tiba-tiba untuk menghubungi seseorang atau dorongan kuat untuk mengambil langkah baru. Kamu mungkin menunda karena takut salah, padahal kartu ini berbicara tentang keberanian memperluas pandangan. Tidak semua firasat harus langsung ditindaklanjuti, tetapi mengabaikannya terus-menerus bisa membuatmu kehilangan arah batin. Ada kemungkinan juga bahwa kamu sedang berada di ambang perubahan besar. Firasat itu bukan untuk menakutimu, melainkan untuk mempersiapkanmu. Seperti sinyal halus bahwa sesuatu sedang mendekat, entah peluang, pertemuan, atau keputusan penting yang akan mengubah jalur hidupmu. Ini adalah tongkat-tongkat dalam kartu ini adalah simbol niat yang telah dilempar ke alam semesta. Saat waktunya tiba, jawaban akan menepi di pelabuhan kesadaranmu. Kemudian kita lanjut ke kartu keempat, Seven of Blades. Kartu ini sering berbicara tentang strategi tersembunyi dan niat yang tidak diucapkan secara langsung.
Jika kamu belakangan merasa ada energi tidak nyaman dari seseorang yang terlihat baik-baik saja di depanmu, perasaanmu itu mungkin bukan tanpa dasar. Bisa jadi ada sosok yang merasa tersaingi oleh pencapaianmu, walau ia tidak pernah mengatakannya secara terang-terangan. Yang membuat situasi ini rumit adalah kedekatannya. Ini bukan orang asing, melainkan seseorang dari lingkaran yang pernah atau masih kamu anggap aman. Kamu mungkin mulai menyadari perubahan kecil seperti nada bicara yang berbeda, dukungan yang terasa setengah hati, atau komentar yang terdengar seperti pujian tapi menyimpan sindiran. Hal-hal kecil seperti itu seringkali lebih jujur daripada kata-kata manis. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa terlihat dari persaingan di tempat kerja, pertemuan lama yang mulai renggang, atau seseorang yang selalu membandingkan hidupnya denganmu. Seven of Blades tidak selalu berarti ada serangan besar, tetapi lebih kepada energi yang tidak sepenuhnya tulus. Dan kamu, dengan kepekaanmu, sebenarnya sudah menangkap getarannya. Namun, kartu ini juga mengingatkan agar kamu tidak langsung bereaksi emosional. Strategi terbaik bukan konfrontasi terbuka, melainkan menjaga batas dan tidak membagikan terlalu banyak rencana pribadi. Kadang, diam dan fokus pada langkahmu sendiri jauh lebih kuat daripada membalas. Ini adalah pedang-pedang dalam kartu ini, simbol, doa, dan kesadaran, karena tidak semua energi perlu kamu lawan, sebagian cukup kamu sadari dan lepaskan. Kemudian kartu terakhir, kartu kelima, Five of Goblets. Kartu ini sering diasosiasikan dengan kekecewaan, tetapi di balik itu ada pesan kebangkitan. Kamu mungkin pernah merasa dijatuhkan, diremehkan, atau bahkan diserang secara halus oleh energi yang tidak terlihat. Namun yang tidak semua orang tahu, fase kehilangan atau tekanan itu justru sedang membentuk daya tahan batinmu. Kamu bukan lagi versi lama yang mudah runtuh oleh komentar atau perlakuan orang lain. Dalam keseharian, ini bisa terlihat dari caramu yang lebih kreatif dan selektif dalam berbagi cerita, lebih hati-hati dalam mempercayai orang, dan lebih sadar terhadap batas pribadi. Dulu mungkin kamu mudah merasa hancur saat rencana gagal atau saat seseorang pergi. Dan sekarang, meski tetap sedih, kamu lebih cepat bangkit, dan itu tanda kenaikan level yang sangat nyata. Jika memang ada niat buruk yang pernah diarahkan padamu, entah berupa iri, gosip, atau doa yang tidak baik, kartu ini menunjukkan bahwa energinya tidak mampu menembus inti kekuatanmu. Justru ujian itu menyaring siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya hadir saat kamu berada di bawah. Kamu mulai melihat dengan lebih jernih. Cawan di kartu Five of Goblets ini tumpah bukan akhir dari segalanya. Ia adalah ritual pembersihan sebelum pengisian yang lebih suci. Saat kesadaranmu naik, energi yang tidak selaras akan kembali ke asalnya dan auramu bersiap menerima ke bab berikutnya. Jadi intinya, apapun energi yang mencoba menahanmu, ia tidak lebih kuat dari kesadaran dan keteguhan batinmu. Roda kesengsaraan bukan takdir yang harus kamu terima, melainkan ujian untuk menyalakan cahaya kebijaksanaan dalam dirimu. Saat kamu berdiri dengan iman, ketenangan, dan keyakinan pada nilai dirimu sendiri, tidak ada energi dari luar yang mampu memutar arah hidupmu tanpa izin dari jiwamu.